senantiasa diberkahi, dirahmati, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Ada 3. Hudan linnas, sebagai pedoman hidup manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai momen untuk mengkaji penjelasan-penjelasannya, supaya kita mengaji tafsir-tafsir dari petunjuk. Wal furqan, dan momen menjadikan kita orang yang berbeda. Dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran. Ada 3. Dan di 3 ini, anak-anak saya sekalian ya, sudah tidak masuk lagi situ tilawah, tidak masuk lagi tahfidz, ya. Yang dimasukkan di dalam ayat ini ada 3. Yang pertama apa? Hudan linnas. Allah inginkan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dikaji bayyinat. Bayyin itu artinya penjelasan. Minal huda, dari petunjuk itu. Saatnya ngaji tafsir, saatnya duduk di majelis ilmu, saatnya memperdalam, menggali kedalaman makna dari Al-Quran itu. Wal furqan, Allah inginkan kita jadi orang yang berbeda. Tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Apa yang terjadi ketika itu? 17 Ramadan, apa yang terjadi ketika itu? Terjadi perang Badar. Perang Badar itu meletus pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Allah sebutkan Yaumal taqal jam'an Yaumal furqan. Hari bertemunya dua pasukan adalah Yaumal furqan. Sama seperti yang di dalam surah Al-Baqarah 185 ini, wal furqan, Allah ingin kita berbeda. Di 17 Ramadan itu, ketika itulah diturunkan Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau Al-Quran pertama kali turun, kapan? Kapan Al-Quran pertama kali turun? Surat Al-Alaq 1-5. Kapankah itu? Bulan Ramadan juga, betul. Tapi tanggal berapa? Oh tidak. Yang 17 Ramadan itu surah Al-Fatihah, tahun kedua Hijriah. Nah, Al-Quran pertama kali turun itu disampaikan dalam Al-Quran sendiri. Inna anzalnahu fi... Kapan malam Lailatul Qadar itu? 10 terakhir, terutama di malam ganjil. Kapan malam ganjilnya? 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Itu turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira. Paham? Oke. Jadi Al-Quran pertama kali disampaikan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika diturunkan Al-Quran itu, maka manusia yang biasa jadi mulia. Jadi apa saja yang berkenaan dengan Al-Quran ini akan jadi mulia. Ada seorang manusia biasa, sama seperti kita. Tapi karena kepadanya diturunkan Al-Quran, dia menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Manusia terbaik sepanjang masa. Siapa namanya? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesosok malaikat
Malaikat ini bertugas menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu. Maka malaikat ini diangkat menjadi Sayyidul Malaikah. Dari seluruh banyak malaikat, ini malaikat terbaik. Siapa nama malaikat ini? Jibril. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran, maka Allah pilih sebagai bulan terbaik dari 12 bulan dalam 1 tahun. Apa nama bulannya? Ramadan. Ada 1 malam yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Karena di malam ini Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa nama malamnya? Iya. Jadi tahu rumusnya, apa saja yang ada Al-Quran di situ, maka akan dimuliakan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz di sini ya, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, yang paling banyak menghafal Al-Quran, maka derajatnya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah. Ketika perang Uhud itu, ya, Nabi SAW di lorong duka karena ada 60 para sahabatnya yang meninggal, para syuhada Uhud. Bagaimana cara memakamkannya? Dilihat mana yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, itu yang lebih dimuliakan. Tetap seperti ini. Ada satu kisah anak-anak saya. Ketika gubernur Mekah, namanya Nafi' bin Abdul Haris. Siapa namanya? Nafi', gubernur Nafi' bin Abdul Haris. Dia mendapat kabar bahwa Presiden Umar bin Khattab akan umrah ke Mekah. Jadi Presiden datang ke tanah suci. Maka gubernur kalau datang Presiden di mana? Wah, gubernurnya siap-siap kan begitu ya. Maka sebagaimana kebiasaan, gubernur ini menjemput Presiden di perbatasan kota Mekah. Namanya Asfan. Kalau anak-anak Ustaz masuk dari Madinah ke Mekah, ada satu terminal di situ namanya Asfan. Sekarang jadi terminal di situ. Ini perbatasan paling luar yang ada di kota Mekah. Jadi dijemput ke sana, tapi sudah agak keluar sebenarnya. Begitu Khalifah Umar bin Khattab datang, Amirul Mukminin. Apa kata Umar ini? Umar ini kan tegas ya. Umar ini pemarah. Jadi begitu datang dijemput sama gubernur, kalau kita sekarang senang. Tapi Umar malah marah. Apa kata Umar? Bi'ai tarakta ahlul wadi, kata Umar bin Khattab. Dengan siapa kamu tinggalkan penduduk lembah? Maksudnya apa? Mekah dengan siapa kamu tinggalkan? Kok main tinggalkan saja? Jadi Umar itu tidak suka kalau ada kepala daerah yang keluar dari daerah, itu tidak boleh. Kecuali memang ada uzur. Jadi kalau di zaman pemerintahan Islam, mari kita lihat literatur sejarah, itu pemimpin tinggal bersama masyarakatnya, mati bersama masyarakat. Tidak keluar-keluar lagi. Sebagaimana ada sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah, itu terkena wabah penyakit, tidak mau dia keluar, dan dia meninggal bersama masyarakatnya. Kayak gitu ya. Jadi Umar marah sekali kalau ada kepala daerah yang keluar dari daerahnya. Itu gubernur Nafi' bin Abdul Haris sudah bergetar, dia sudah takut. Karena Umar ini kan ditakuti. Anak-anak Ustaz bayangkan, setan saja, iblis itu takut sama Umar. Coba bayangkan. Umar kalau lewat di satu jalan, iblis balik kanan cari jalan lain. Saking ngerinya dengan Umar itu. Kalau Umar ke pasar itu, anak-anak lari mencari orang tuanya. Ketakutan luar biasa. Nah itu Umar. Jadi gubernur ini sudah ketakutan. Kemudian dijawab sama dia. Taraknal wadi bimaula min mawalina. Kami tinggalkan penduduk lembah dengan seorang budak dari budak-budak kami. Maula itu artinya budak. Umar lebih marah lagi. Itu kota Mekah, itu kiblat orang Islam itu. Salat seluruhnya menghadap ke sana. Kenapa engkau titipkan kepada seorang budak? Marah lagi Umar. Kemudian apa jawab Nafi' bin Abdul Haris ini? Na'am ya Khalifah. Li'annahu qari li kitabillahi ta'ala wa alimu bil mawaris.
Iya, karena dialah orang paling qari. Qari ini apa? Apa itu qari? Kemarin ada MTQ, ada tempat qari, ada qarinah. Apa itu qari? Apa? Orang yang membaca Al-Quran itu namanya qari. Li'annahu qari li kitabillahi ta'ala, karena dia adalah orang yang paling baik membaca Al-Quran di antara kami. Wa alimu bil mawaris, dan dia mengetahui seluk-beluk ilmu mawaris atau hukum fikih. Maka inilah yang paling layak menjadi pemimpin. Ketika itu baru Umar ini sadar, baru surut emosinya, kemudian dia mengatakan, kamu berbuat seperti ini, ingat saya dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi sahih di dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, ya, yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'a bihi akharin. Allah mengangkat seseorang dengan Alkitab ini, dan Allah menjatuhkannya juga dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Jadi kalau anak-anak Ustaz ingin dimuliakan Allah, ingin menjadi orang hebat, tahu bagaimana caranya? Qari li kitabillahi ta'ala, membaca Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar membaca saja. Kalau untuk level Ramadan tidak disebutkan lagi tilawah di sana. Kenapa? Kenapa surat Al-Baqarah 185 tadi tidak ada tilawah, tidak ada tahfiz lagi? Kan 3 tadi, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kan begitu ya? 3. Tidak ada lagi di situ tilawah. Kenapa? Karena itu bukan levelnya Ramadan. Levelnya Ramadan apa? Mendalami Al-Quran. Harusnya kita setiap hari itu baca Quran. Kalau untuk level Ramadan, Allah ingin lebih daripada itu. Allah ingin kita mengkaji kitabnya. Dan nanti selesai Ramadan, wal furqan, kita ingin jadi orang yang berbeda dari masa lalu kita. Menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih sukses, lebih berhasil. Itu yang Allah inginkan. Anak-anak saya sekalian, ya, Bapak Ibu, para majelisku yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang cerdas, ya, zaman dahulu itu pasti di masa kecilnya hafal Quran. Jadi kenapa anak-anak kita hari ini tidak cerdas? Karena mereka jauh dari tahfizul Quran. Imam Asy-Syafi'i itu bagaimana kecerdasannya? Pernah kita ceritakan, ya. Imam Asy-Syafi'i kalau dia membaca atau menghafal halaman sebelah kanan, dia tutup dengan tangan kirinya halaman sebelah kiri. Kenapa? Akan ikut pula terhafal. Umur 10 tahun dia menghafal kitab Al-Muwatta. Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang paling banyak pengaruhnya di dalam mazhab Islam. Ya, dan kita semua di Indonesia ini, ya, adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu hafal kitab suci Al-Quran itu sebelum usia 10 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran 10 tahun. Semuanya adalah para penghafal Quran, orang-orang cerdas itu. Ustaz ingin sampaikan ada satu riset di dalam penelitian orang-orang Barat. Ini buku ini terlarang sebenarnya Ustaz sampaikan, tapi sekarang sudah banyak direview oleh orang kembali. Ada satu buku, kalau dalam bahasa Arab namanya Al-Islam Ats-Tsauri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Islam Militan. Ini buku berbahaya sekali. Boleh saya ceritakan kepada anak-anak Ustaz? Ini buku ditulis bukan oleh orang Islam, yang menulis adalah G.F. Johnson. Buku ini dijual di Tokopedia, harganya hampir 2 juta. Padahal bukunya kecil. Ustaz suka membaca, tapi sama uang juga nggak tembus. Maka Ustaz minta reviewnya dari Mesir. Ternyata ada versi bahasa Arabnya, namanya Al-Islam Ats-Tsauri. Ustaz minta terjemahannya, kemudian dikirim versi PDF-nya. Kalau ada yang mau, Ustaz bisa kasih. Kenapa buku ini dilarang beredar? Ada yang tahu? G.F. Johnson membuka penelitian selama puluhan tahun, lebih kurang 50 tahun, meneliti Islam di Asia Pasifik. Bagaimana cara orang-orang Barat menghancurkan Islam.
Itu yang mereka teliti. Maka nanti akan ketemu satu nama yang populer bagi kita, namanya Profesor Stokholdering. Tahu? Dia orang Belanda, pura-pura masuk Islam, ganti nama menjadi Abdul Fattah, umroh dan haji ke Mekah, kemudian jadi ustadz. Tujuannya apa? Untuk mengacak-ngacak Islam ini. Penelitiannya 30 tahun, pulang lagi ke negaranya di Belanda, dan dia membuat rekomendasi bagaimana cara menghancurkan Islam di Nusantara. Tahu bagaimana caranya? Maka J.F. Johnson ini mengatakan, kalau ingin menghancurkan Islam, jauhkan generasinya dari dua mata pelajaran. Kira-kira apa? Yang pertama, tahfizul Quran. Yang kedua, bahasa Arab. Ini yang membuat anak-anak orang Islam cerdas. Kalau adik-adik ini, anak-anak Ustaz ini ingin cerdas, dua ini kuncinya. Ya, nanti kita ceritakan bagaimana Al-Quran memprogram orang supaya cerdas. Luar biasa. Nanti buka di dalam surat Yusuf, ayat 1, 2, 3. Surat Yusuf ini adalah surat paling indah. Surat yang diceritakan di dalam Al-Quran itu, kisah yang sangat komprehensif dari awal sampai akhir, runut, itu kisah Nabi Yusuf. Ya. Kalau kisah yang lain itu agak ngacak gitu ya. Apalagi kisah Nabi Musa itu disebutkan 136 kali tersebar dalam 30 surat yang berbeda. Tapi kalau surat Yusuf ini beda. Hanya diceritakan dalam surat Yusuf, dan kisah Yusuf tidak Allah ceritakan dalam surat yang lain. Ini kisah terbaik di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai kisah terbaik sepanjang masa, kisah Nabi Yusuf. Nah, anak-anak Ustaz ingin kisah hidup terbaik nggak? Ingin kisah hidupnya baik? Ternyata kisah terbaik di dalam Al-Quran dimulai dengan pembukaan Alif Lam Mim. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga kalian berakal. Maka diteliti oleh para ilmuwan kita, anak-anak Ustaz ya, apa kaitannya antara Quran, bahasa Arab, dan akal manusia? Kira-kira apa kaitannya? Maka salah satu yang disebutkan oleh para ilmuwan kita, ternyata Al-Quran, bahasa Arab adalah dua pelajaran yang membuat akal manusia ini meningkat drastis. Ada penelitian di Eropa. Jadi anak-anak di Eropa itu dengan sistem pendidikan terbaik yang katanya hari ini dikembangkan di Finlandia, apa katanya? Anak-anak di Eropa itu bisa menguasai 18.000 kata. Itu usia antara 10 tahun sampai 12 tahun. Kalau kita lebih sedikit, karena anak-anak kita hari ini kebanyakan pakai gadget, nah itu membunuh bahasa. Banyak hari ini anak-anak terlambat berbicara, betul? Ada adiknya yang 4 tahun, ada 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasanya terlambat berbicara. Kenapa? Karena gadget. Itu membuat ya kita kurang bahasa kita. Nah, kita katanya di Indonesia ini hanya sekitar 5 sampai 6.000 kata saja. Kalau di Eropa ada 18.000 kata. Anak-anak Ustaz tahu, di dalam Al-Quran ada berapa kata? Lebih dari 87.000 kata. Maka orang yang hafal Quran di usia kecil ini, kecerdasannya tidak bisa terkejar oleh anak yang secerdas apapun di Eropa. Kenapa? Penguasaan katanya hampir mendekati 100.000 kata. Nah, itu luar biasanya. Hampir 100.000 kata. Mereka paling tinggi 18.000. Atau paling mentok ada anak-anak yang IQ-nya yang brilian itu yang paling tinggi IQ-nya 20.000 kata. Seorang penghafal Quran hampir 100.000 kata. Maka tidak tertandingi kecerdasannya. Jadi tahu kalau ingin cerdas bagaimana? Hafal Quran. Kalau ingin cerdas hafal Quran. Jangan tunggu program sekolah 3 juz 3 tahun ya. Itu kan batas minimal. Boleh dari itu. Kalau bisa lebih dari itu. Selesaikan Al-Quran seluruhnya.
Karena masih banyak lagi PR kita setelah Al-Quran. Jadi, anak-anak Ustaz sekalian, kalau ingin cerdas, hafal Quran. Kemudian bahasa Arab. Beruntunglah, syukurilah adik-adik sekarang anak-anak Ustaz belajar di madrasah. Belajar bahasa Arab, betul? Betul Bu, belajar bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Di sekolah-sekolah lain, di sekolah umum tidak belajar bahasa Arab. Tahu enggak? Pelajaran bahasa Arab ini ada 3 bahasa yang menggunakan otak kanan. Selebihnya bahasa di dunia ini seluruhnya menggunakan otak kiri kecuali 3 bahasa ini. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Suryani. Ini bahasa langit ini. Bahasa Arab, bahasanya orang Islam, bahasa Ibrani, orang Yahudi yang pakai, bahasa Suryani, orang Nasrani yang pakai. 3 bahasa ini akan kekal. Kenapa? Karena kalau bahasa menggunakan otak kanan, maka bahasa ini tidak akan pernah hilang. Ciri-ciri bahasa yang menggunakan otak kanan, bahasa ini ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa Arab ditulis dari mana? Kanan ke kiri ya. Seluruh bahasa yang ditulis dari kiri ke kanan, semuanya akan hilang. Akan lenyap. Karena itu bahasa otak kiri. Otak kiri ini apa? Otak kiri kita itu analisa. Otak kiri kita ini analisa, berpikir, matematika, fisika, itu otak kiri semua itu. Ya. Kemudian bahasa selain dari 3 bahasa di otak kiri semua. Kalau otak kanan apa? Inspirasi. Kalau anak-anak Ustaz sedang menghayal itu otak kanan itu. Ya. Jadi makanya kalau ibu guru ini dia tahu anak-anak Ustaz ini berbohong atau tidak, tahu enggak bagaimana caranya? Silakan anak Ustaz ini siapa namanya? Wahyu. Wahyu ini bisa kita tahu dia bohong atau tidak. Kita tanya dia, tadi sholat subuh atau enggak? Sholat subuh. Dari mana kita tahu dia jujur? Matanya miring ke kiri. Ketika matanya miring ke kanan, dia mencari otak kanan. Dia mencari alasan. Oh, iya dah. Nah, begitu caranya. Itu dia manfaatkan oleh bapak ibu guru kita ini. Dia tahu ada anak-anak Ustaz ini bohong atau tidak, dia tahu. Itu ilmu guru itu ya. Jadi lihat ya, kalau miring ke kanan matanya berarti otak kanan yang sedang bekerja ini. Dia mencari alasan, dia sedang mengarang ini, membayangkan sesuatu. Tapi kalau matanya miring ke kiri berarti dia mencari fakta. Ya. Mencari data dia. Maka jujur dia. Oke, paham ya? Ya. Bagaimana kerja otak kanan dan otak kiri ya? Nah, otak manusia yang sebelah kanan ya. Di situ Allah taruh Al-Quran bahasa Arab. Kenapa? Supaya ketika anak-anak Ustaz menghafal Al-Quran tidak perlu berpikir. Pelajaran paling gampang di dunia adalah menghafal Al-Quran. Kenapa? Belajar yang tidak perlu berpikir. Tadi anak-anak Ustaz surat Abasa wa Tawalla, berpikir enggak? Tidak, dia keluar saja. Abasa wa Tawalla anja'ahumul a'ma, kan begitu. Keluar saja dia, mengalir saja. Dia enggak berpikir. Mungkin dia sedang membayangkan bapaknya di rumah, orang tuanya, atau si dia, tidak tahu kita. Ya. Tapi terus saja mengalir. Ya. Makanya dijamin di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami menjamin kemudahan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Sekarang siapa yang mau menghafal Quran? Dijamin sama Allah mudah. 5 kali diulang dalam Al-Quran itu. Ayat yang sama. Ini mengajarkan kepada kita kalau mau menghafal Quran cukup diulang-ulang saja, insya Allah hafal. Anak-anak Ustaz yakin enggak? Ada nenek-nenek di tempat Ustaz, ibu-ibu yasinan tidak pernah mau menghafal Al-Quran. Kerjanya setiap malam Kamis ngumpul baca Yasin, ternyata hafal surat Yasin. Betul Bu ya? Hafal surat Yasin ya. Itu ibu-ibu nenek-nenek ya, kadang giginya udah nggak ada kan ya. Dia baca Yasin, tengok-tengok sedikit aja, dia hafal. Seremonial saja dia pegang buku Yasin itu, dia sebenarnya hafal ya. Bayangkan, cuma diulang saja hafal itu Quran itu. Karena Al-Quran menghafalnya tidak perlu berpikir. Paham semuanya? Al-Quran Allah taruh di otak kanan. Makanya anak sekecil apapun sudah bisa mulai menghafal Quran.
sekalipun dia dalam perut ibunya, dia sudah bisa ditalkin Quran. Kami punya sekolah tingkat PAUD, Bu, ya. Ada anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kira-kira berapa hafalannya? Berapa kira-kira, Bu? Kemarin, awal tahun kemarin sudah kami ada namanya haflah itu semacam syukuran, sudah menyelesaikan 1/4 Al-Quran atau 7,5 juz. Usianya 6 tahun. Sekarang sudah mau masuk surat Al-An'am. Juz 30, juz 29, juz 1, 2, 3, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan sudah masuk Al-An'am. Kalau dihitung sudah 9 juz. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, anak-anak usah bayangkan, anak kecil bisa hafal Quran. Kenapa? Al-Quran dipelajari, dihafal, tidak perlu berpikir. Jadi bagaimana cara menghafal Quran? Ulang-ulang saja. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Sudah hafal itu. Begitu saja. Tidak perlu berpikir. Begitu juga dengan bahasa Arab. Nah, ini luar biasanya. Anak-anak Ustaz, boleh Ustaz tahu namanya? Nah, ini yang gagah ini siapa namanya? Siapa namanya? Ya. Hafid. Alvin. Nama Alvin ini untuk sekarang ini bagus. Tapi setelah 20 tahun lagi, nama Alvin ini sudah expired. Ya. Coba saya tanya lagi, sebelah Alvin siapa? Hah? Raffi begitu juga. 20 tahun lagi nama Raffi itu kalau dipakai orang malu-maluin. Sekarang bagus, Raffi bagus. Kalau anak-anak di zaman Ustadz, namanya Anton, Budi, kan gitu ya. Iya kan? Nah. Kalau yang perempuan namanya Rika, Ria, Tari, nah gitu kan ya. Nah. Sekarang nama itu tidak laku lagi. Kalau zaman ibu-ibu kita, ya, ada yang namanya Sumarni. Ada, Bu? Maaf, Bu, ya, maaf. Saya cari yang lain lah. Misalkan namanya Sutina. Ada. Atau Samsiar. Ada? Ada. Itu nama-nama angkatan ibu-ibu kita. Mohon maaf sekali lagi, ketika nama itu dikasih oleh orang tua mereka, itulah nama terbaik. Tapi sekarang kalau ada anak-anak yang lahir, ada enggak yang dikasih nama Samsian? Laku enggak? Enggak usahlah Samsiar, Sumarni, Sutina, segala macam itu. Nama di angkatan Ustadz saja, Anton misalkan. Ada enggak anak laki-laki hari ini namanya Anton? Maksudnya ketika lahir dikasih sama orang tuanya siapa? Anton. Atau Rika, itu ada enggak? Sudah kuno ya, sudah expired namanya. Apalagi misalkan yang bapak-bapak kita misalkan namanya siapa? Kalau zaman angkatan orang tua Ustaz itu misalkan Syafrizal, Syafnil misalkan. Nah, itu ya. Ada anak-anak hari ini namanya Syafnil? Tidak ada. Makanya Ustaz, nama Raffi ya, Raffi ini bagus tapi expired. Kenapa? Karena namanya adalah dengan bahasa-bahasa lain. Tapi jika namanya menggunakan 3 bahasa, ini bahasa Arab. Contoh, Muhammad 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu ada nama Muhammad. Hari ini ada nama Muhammad. Abdurrahman, ada nama anak hari ini Abdurrahman. Kebetulan nama anak Ustaz Abdurrahman, anak kedua. Zaman datuk-datuknya ada presiden kita salah satunya bernama Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman Wahid. Sebelum itu 100 tahun, 200 tahun yang lalu ada lagi namanya Abdurrahman. Insya Allah nanti sampai bila-bila nanti ya, insya Allah nama Abdurrahman ini masih tetap eksis. Maka itu juga nama-nama dalam bahasa Ibrani ya. Contoh di Amerika hari ini
masih banyak anak-anak yang dikasih nama David, Sarah, itu masih ada. Ada teman kita tinggal di Amerika hari ini, kemudian nama anaknya Sarah, nama anaknya Adam, itu ada Adam gitu ya. Ada nama anaknya juga Joshua. Joshua tahu? Joshua itu nama seorang nabi. Nabi Joshua, tahu enggak? Enggak tahu ya? Daniel itu nama nabi. Ada makamnya di Yordania. Ustaz sudah sampai ke sana. Makam Nabi Daniel. Jadi mereka kasih dalam bahasa Ibrani, bahasa Suryani, kita memberi anak-anak kita dengan nama bahasa Arab. Insya Allah akan kekal namanya. Tidak akan expire. Gitu. Tidak akan ketahuan lahirnya kapan. Tahun berapa sih ini anaknya nih? Kalau Ustaz 80-an gitu kan, ini anaknya ini namanya. Kalau orang tua kita tahun 50-an, 60-an, oh ini model namanya. Tapi kalau namanya berbahasa Arab, insya Allah akan kekal. Maka sekarang, anak-anak Ustaz ya, di University of Leiden, kita diskusi dengan beberapa praktisi perpustakaan University of Leiden. Itu banyak di situ dibukukan artefak-artefak dan juga peninggalan makhtutot ya. Ya, makhtutot itu peninggalan buku zaman dahulu. Dikumpulkan di University of Leiden. Bahkan Tambo Minangkabau ini ada di sana. Dan sekarang ini yang disampaikan oleh pakar ahli perpustakaan di sana. Ilmu-ilmu yang penting dipindahkan ke bahasa Arab. Kenapa? Supaya ilmu ini bisa kekal. Kalau tidak dia hilang. Banyak bahasa yang hilang. Anak-anak Ustaz tahu bahasa Minangkabau? Ustaz berdiskusi dengan pakar-pakar dari Pagaruyung. Mereka mengatakan, dahulu di sini ada bahasa Minangkabau, tulisan Minangkabau. Tapi hari ini tidak ada yang bisa lagi. Tulisannya seperti tulisan Thailand. Tapi tidak ada yang bisa. Di Jawa, Ustaz juga cerita dengan pakar budayawan Jawa di sana. Mereka mengatakan, sekarang kami bisa memasukkan ke muatan lokal di sekolah-sekolah itu, namanya Wonocoroko. Bahasa Jawa. Jadi anak-anak di Jawa belajar muatan lokal namanya Wonocoroko. Belajar bahasa Jawa. Tapi bapaknya tidak bisa. Maka anak ini, kalau ada yang nggak tahu dia pelajarannya, dia langsung tanya ke neneknya. Neneknya masih bisa. Itu bahasa hampir hilang di Jawa itu. Kalau kita sudah hilang, jadi banyak bahasa yang akan hilang terus akan hilang. Dan 3 bahasa inilah yang kekal sampai sekarang. Adik-adik, anak-anak Ustaz bisa bayangkan ya, dari zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah 1444 kan Hijriah sekarang. Sampai sekarang bahasa Arab masih tetap asli dipakai. Beda dengan bahasa kita mengalami evolusi. Ada perkembangan. Zaman bahasanya orang-orang dahulu beda dengan kita. Coba anak-anak Ustaz nanti lihat ceramahnya Buya Hamka. Beda bahasanya dengan kita. Tuan-tuan, puan-puan. Macam-macam ya bahasanya. Beda dengan kita. Walaupun kita paham. Ada evolusi perkembangan bahasa. Beda dengan bahasa Arab. Bagaimana Nabi berbahasa Arab, begitu juga sampai sekarang. Jadi bahasa yang kekal di manusia adalah bahasa Arab. Jadi paham? Ya, syukurilah anak-anak Ustaz sebagai orang madrasah ada 2 pelajaran ini. Bahasa Arab dan Quran. Pertahankan ini. Dan seluruh literatur ilmu ditulis dengan bahasa Arab. Di Mesir saja, itu setiap tahun itu lahir lebih dari 86.000 judul buku. Kita saja tidak bisa membaca sampai sebegitu banyaknya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu? Kita yang belajar bahasa Arab. Bukan berarti orang menerjemahkan yang kita tunggu. Tidak, kita saja yang langsung belajar bahasa Arab supaya lebih efektif. Nanti kalau ada adik-adik yang bisa belajar bahasa Arab atau bapak ibu guru ya, kita membaca misalkan ya, tafsir Ibnu Katsir yang versi bahasa Arabnya dengan versi terjemahannya, itu saja sudah
Saya yakin kalau ada Bapak Ibu yang membaca versi bahasa Arabnya, begitu lihat terjemahannya, gak selera langsung itu. Gak selera. Karena bahasa kita terlalu miskin. Ada namanya KUBI, tahu KUBI? Kamus Umum Bahasa Indonesia. Tebalnya segini. Ya, betul ya? Kamus Umum Bahasa Indonesia, segini tebalnya. Tahu kamus berbahasa Arab tebalnya seberapa? Pernah melihat Lisanul Arab? Lisanul Arabi. Kalau ada yang pengen lihat, ada di rumah Ustaz, tebalnya segini. Kamus berbahasa Arab, namanya Lisanul Arabi. Dan ajaibnya, di dalam bahasa Arab tidak ada sinonim. Ada sinonim. Ada Ustaz, ada ini. Antum yang tidak paham itu. Contoh misalkan, jalasa, apa artinya? Duduk. Qa'adah, apa? Duduk juga. Tapi penggunaannya beda, walaupun artinya sama-sama duduk. Kalau anak-anak Ustaz ini namanya apa nih? Jalasa atau qa'adah? Ini jalasa ini. Mungkin satu-satu yang ada qa'adah. Nah, ini qa'adah ini. Kalau jalasa itu apa? Kita menyuruh orang dari berdiri ke duduk. Ijlis. Kan gitu ya? Ijlis. Tafaddal ijlis. Dan duduknya harus rapi. Nah, itu baru majlis. Nah, kalau majlis permusyawaratan rakyat, duduknya rapi atau enggak itu? Nah, sekarang aja yang agak tidur sedikit ya. Kalau seharusnya majelis ulama Indonesia itu duduknya rapi. Majelis apa lagi? Majelis ta'lim duduknya rapi. Beda dengan maq'ad. Maq'ad ini apa? Kita nyuruh orang dari tidur ke duduk, itu qu'ud. Kalau orang bangun tidur, gimana duduknya? Gimana duduk orang bangun tidur? Ini praktekkan pula ya. Nanya aja ya. Jadi orang bangun tidur itu muaf, santai, ya, itu namanya qa'adah. Bedanya dengan jalasa tahu ya. Jadi kalau kita sebut ijlis dengan qu'ud itu beda. Kalau ada misalkan orang capek habis perjalanan jauh, qu'ud, silakan istirahat. Maka duduknya nyantai, kaki ke atas, itu nongkrong namanya. Tapi kalau jalasa duduknya rapi. Maka kalau kita menyebut majelis sudah tahu bagaimana aturannya. Itu baru dari satu kata bahasa Arab. Nanti satu wazan itu, satu fi'il itu bisa kita turunkan sampai 320 kata. Nanti kalau yang versi kecilnya bagaimana, versi besarnya bagaimana, itu bisa kita olah sampai 320 wazan dalam bahasa Arab. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, memang bahasa Arab ini adalah bahasa langit yang Allah turunkan ke bumi. Bukan bahasa yang diciptakan oleh manusia. Bahasa ini bisa kita ciptakan? Bisa. Ada eksperimen ya. Ada bayi 2 orang, berdua sih, agak rame ya. Itu ditaruh di penampungan satu tempat. Orang yang ngantarkan makanan tidak boleh ngomong. Bayi ini tidak boleh mendengarkan bahasa. Ini penelitian eksperimen gila ini dari Eropa. Mereka itu kalau meneliti gila, itu manusia dikurung dalam waktu puluhan tahun, tidak boleh ngomong, tidak boleh, pokoknya ngapain nggak boleh, cuma ngantar makan saja. Bayi sesama bayi itu yang berkomunikasi. Tahu nggak apa hasilnya? Lahirlah satu bahasa baru. Tercipta satu bahasa baru. Bahasa mereka aja yang tahu. Jadi bahasa yang lain ini buatan manusia. Ada 3 bahasa yang Allah turunkan dari langit. Allah yang ngatur itu. Makanya nanti kalau kita ke surga harus bisa berbahasa Arab. Di surga bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, paham anak-anak Ustaz sekalian? Kemudian terakhir kita tutup dengan sebuah kisah. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini anak siapa ini? Harun Ar-Rasyid. Khalifah luar biasa, dikenal dengan keadilannya. Pada masa itu, coba anak-anak bisa bayangkan ya, Al-Mu'tasim ini membuat proyek untuk penulisan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul dicetak itu pada masa Khalifah Al-Mu'tasim sebenarnya.
Di zaman Umar itu masih dikumpulkan saja. Ya, ada yang catatan Al-Quran ada sudah lengkap 30 juz, nyata di pelepah kurma, ada yang di kain, ada yang di papan, macam-macam. Pokoknya dikumpulkan, diperiksa dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas lengkap, dikumpulkan, ditaruh di rumah Hafsah. Zaman Uthman pertama kali ditulis dari awal sampai akhir. Cuma ada satu. Zaman kekhalifahan Muawiyah itu ada 3. Tidak difotokopi, tidak dicetak, tapi disalin. Bayangkan anak-anak Ustaz ya. Al-Quran cuma ada 3 buah satu dunia ini. Dan peradaban jalan di tangan mereka itu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu persis 60 tahun setelah Nabi meninggal itu. Al-Quran ketika itu cuma ada 5. Tapi masyarakat mereka adalah masyarakat Qurani. Penghafal Quran banyak ketika itu. Padahal mushaf Al-Quran cuma 5. Kita berapa Quran ada di sini? Anak-anak Ustaz kalau mau Quran minta aja ke Ustaz. Ustaz satu kardus ada di rumah itu. Di sekolah ada, di rumah ada, di tas ada, di aplikasi handphone ada. Tapi peradaban Islam tidak maju di tangan kita. Apa yang salah itu? Mereka cuma 5 Quran satu dunia ini. Satu ditaruh di Madinah, satu dibawa ke Mesir, satu dibawa ke Irak, satu di Suriah, di Damaskus, dan satu lagi dipegang oleh khalifah. 5 Quran, tapi mereka adalah peradaban yang maju. Tidak ada orang miskin lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangkan ada orang yang berjalan dari ketika itu ibu kota di Kufah, ya. Itu di Syam ketika itu. Berjalan dari Kufah, kalau sekarang negaranya itu Irak ya. Dari Irak berarti masuk Suriah, Damaskus, kemudian Lebanon, masuk Palestina, pegunungan Sinai, baru masuk Mesir. Dari Mesir terus lagi sampai ke paling barat benua Afrika, masuk Sudan, Aljazair, sampai nanti paling ujung Maroko. Balik lagi ke Irak, perjalanan lebih kurang 6 bulan. Apa misinya? Mencari orang miskin. Ketemu atau enggak kira-kira? Enggak ketemu. Jadi yang mencari ini petugas zakat, mencari orang yang mau menerima zakat. Tidak ada lagi. Orang sudah kaya semua. Itu baru 60 tahun ditinggalkan oleh Nabi. Akhirnya petugas zakat ini putus asa dia. Digantungkan harta zakat ini di simpang jalan. Dibuat saja tulisan di situ. Siapa yang mau uang zakat ini silakan ambil aja. Saya capek saya cari orang, nggak ketemu soalnya. Dan tergantung di situ 4 bulan. Sampai ada musafir kehabisan bekal dan dia ngambil seperlunya saja, tidak pula habis. Bagaimana kalau kita gantung uang 1 kantong masai di simpang apa namanya? SMK ya? Simpang Batu Sangka ini ya. Kita gantung di sana berapa hari hilang kira-kira? Belum digantung sudah hilang ya. Bayangkan itu di Irak, di tengah-tengah kota Irak itu digantung di sana uang. Silakan kalau mau ambil aja. Nggak ada yang ngambil, orang semua sudah kaya. Itu baru 60 tahun setelah Nabi meninggal itu. Coba bayangkan, sepertiga bumi ini dalam pemerintahan Islam. Nah, kembali lagi. Kenapa bisa seperti itu? Allah muliakan dengan Quran. Padahal mushaf Al-Quran cuma 5, tidak lebih dari 5. Ini luar biasanya mereka. Nah, balik kita kepada Al-Mu'tasim tadi. Al-Mu'tasim tadi memberi pengumuman kepada masyarakat siapa yang bagus tulisannya diundang ke istana dikasih pekerjaan. Jadi dahulu belum ada digital printing, belum ada laptop dengan fontnya yang banyak, itu belum. Orang dahulu kalau nulis apa tulis tangan, bikin spanduk tulis tangan, bikin pelang nama tulis tangan, surat-surat negara semua ditulis tangan. Itu hebatnya. Anak-anak Ustaz kalau mau belajar nulis itu bagus sekali untuk melembutkan hati. Di Cina orang belajar kungfu dimulai dari belajar menulis. Ada lihat film-film kungfu itu, mereka belajar menulis terlebih dahulu sebelum belajar bela diri. Luar biasa. Islam juga punya seni tentang menulis namanya khututat, ya, khat atau kaligrafi.
Nah, ada tulisan orang yang bagus diundang oleh Al-Mu'tasim. Kemudian dikasih penawaran. Kamu saya kasih jabatan PNS, terima langsung, gaji sekian, rumah dinas, kendaraan dinas, semuanya silakan ya. Tapi kamu kerja sama saya. Baik Pak Presiden katanya. Tapi saya minta satu saja. Apa itu? Ternyata orang yang bagus tulisannya ini belum masuk Islam. Ya. Kamu masuk Islam dulu. Biasa ditawarkan begitu. Karena disuruh masuk Islam, langsung dia cancel, dia batalkan. Oh mati bayarlah. Saya tidak masuk Islam itu. Ini penawaran kami, berapa uang gaji minta, silakanlah. Tak mau. Akhirnya saya lupa nama orang ini ya. Kemudian dia pergi. Setelah 1 tahun, orang itu balik lagi kepada Al-Mu'tasim. Dan ketika itu kondisinya dia sudah Islam. Maka khalifah ini heran gitu. Penasaran, kepo gitu ya. Kamu masuk Islamnya gimana ceritanya? Kemarin setahun yang lalu ditawari masuk Islam, gak mau. Sekarang kok sudah Islam? Kemudian dia cerita lah, gini Pak Presiden. Jadi saya itu kan tulisan bagus. Saya dapat proyek menulis kitab suci. Yang pertama saya dapat untuk menulis Taurat. Kemudian dikasih teksnya, kemudian saya tulis. Jadi kitab suci itu zaman dahulu ditulis ya. Mushaf Al-Quran sebenarnya itu ditulis, bukan diketik, ya, ditulis. Jadi ditulis, datang isengnya dia. Maka dia tambah, dia kurangi, dia mengarang, dia masukkan di kata-kata dia di situ, ya, di kitab suci tadi. Selesai proyeknya, dikasih kepada agamawannya orang-orang Yahudi dan dibayar. Ketawa dia. Kenapa? Kitab suci orang Yahudi hasil karangan dia. Kan gitu ya. Jadi dialah Tuhannya kan gitu ya. Datang lagi dari pendeta Nasrani menulis Injil. Datang lagi isengnya. Ketika lagi nulis dia ubah-ubah gitu. Dia tukar dengan isi kepalanya, dia ngarang gitu kan. Selesai dikasih kepada pendeta, kemudian digaji, dibayar, lebih keras lagi ketawanya. Tapi dia nggak ngomong ya. Jadi Injil yang dipakai oleh orang Nasrani hasil buatan karya dia. Kan senang dia ya. Kemudian datang lagi ulama dari Islam. Karena tulisannya sekali lagi bagus. Maka ulama ini minta menulis Al-Quran. Sama dia lakukan. Dia nambah, dia kurangi kan gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak. Kemudian selesai Al-Quran diserahkan kepada ulama. Apa kata ulama ini? Ini bukanlah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kami. Ketahuan. Luar biasa Al-Quran. Jadi satu huruf saja berbeda, itu orang langsung tahu. Walaupun bacanya sama, tulisannya tetap terjaga. Nabi kita bisa baca tulis atau enggak? Enggak, Nabi kita enggak bisa baca tulis. Tapi aturan tulisan Al-Quran, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim. Bacanya Bismillah. Nanti anak-anak saya ketemu dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi juga di situ. Tapi banyak ke atas. Sin mim. Bacanya sama. Tapi tulisannya beda. Nah, itu hebatnya Quran itu. Terjaga dari dahulu sampai sekarang. Apa kata ulama itu? Ini bukan Al-Quran kami. Bukan begini yang diturunkan kepada Nabi kami. Ketahuan. Luar biasa. Kemudian orang tadi itu, yang nulis tadi itu, bertanya balik, kenapa? Kok bisa tahu? Kemudian disampaikanlah ayat yang tadi dibacakan oleh Bapak Kepala Madrasah kita. Surat, ya ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ayat. Kalimat taukidnya banyak sekali. Tahu kalimat taukid? Taukid itu apa? Penekanan makna. Inna, sesungguhnya kami. Sungguh, yang pertama. Nahnu, inna, nahnu. 2. Nazzalna. Berapa banyak kami? Sudah 3. Adzikra. Wa inna. Dan kami lagi. Lahu, lahafizun. Ada 6 kalimat taukid di sini. Menandakan bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Bisa berubah. Itu hebat. Hari ini berapa juta penghafal Quran menjaga Al-Quran?
Ketika disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, apa katanya? Ustaz, itu anak-anak itu mereka ini hafiz Quran, penjaga Al-Quran. Hafiz artinya penjaga ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Oh, salah kamu ngomongnya. Yang benar adalah mereka lah yang dijaga oleh Al-Quran. Nah, itu yang betul. Jadi kita menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, itu menurut kita. Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah Al-Quran yang menjaga kita. Anak-anak penghafal Quran, insya Allah akan dijaga oleh Al-Quran itu. Ustaz kemarin lihat MTQ ya, kan banyak cabangnya. Ada cabang azan, ada apa lagi? Busana Muslim, ada lagi apa lagi nih? Macam-macam. Ada cabang tahfiz. Coba perhatikan. Coba anak-anak Ustaz perhatikan. Yang ini anaknya ngobrol ya, ribut apa segala. Ini begitu juga. Cabang tahfiz, anak-anaknya kalem. Cukup hafal 1 juz saja, itu sudah mengubah kepribadian itu. Nanti kalau ada anak-anak Ustaz datang, Ustaz punya PAUD, punya TK, anak-anak kecil-kecil, hafal Quran. Mereka itu duduk 1 jam Ustaz ceramah, 1 pun tidak ada yang ngobrol. Coba ya. Mereka duduk dengan tenang mendengar. Kenapa? Al-Quran itu berat. Al-Quran itu berat. Apa dalilnya? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan begitu. Kalau Quran diturunkan ke gunung, gunung enggak sanggup saking beratnya. Jadi kalau Al-Quran masuk ke dada manusia, berat ya. Bukan berarti berat badannya nambah, bukan ya. Maksudnya dia menjadi lebih tenang. Anak-anak Ustaz ada yang di sini pernah menembak. Ustaz kebetulan dulu anggota Perbankin. Dikasih senapang nembak. Jadi senapang itu ternyata berat. Berat Bapak Ibu ya. Berapa kilo itu? Kan kita berpikir ya, kenapa senapang itu harus berat? Ada bapak-bapak kita TNI pergi ke gunung, coba bawa senjata itu berapa kilo? 10 kilo gitu ya. Coba senapang dibuat dari plastik gitu. Kan ringan gitu ya. Tapi enggak, dibuat berat. Kenapa? Supaya ketika ditembakkan itu stabil. Berat itu membuat stabil, membuat tenang. Jadi kalau orang nembak itu nahan nafas, dibidik sasaran, tenang ya. Karena senjata ini berat, nanti senjata ini ada feedbacknya, ada tolakannya gitu ya. Sehingga tenang, sasarannya tepat. Nah begitulah anak-anak yang hafal Quran, dia tenang ketika belajar, fokus. Itu langsung dapat itu. Apapun pelajaran setelah orang yang hafal Quran, langsung dapat. Itu hebatnya para penghafal Quran ini. Silakanlah, berikanlah kepada mereka apa pelajaran, dimakan seluruhnya sama mereka. Anak-anak Ustaz ini ya, itu yang usia 6 tahun itu ya, kami tidak mengajarkan membaca secara apa seperti yang lain. Kami tidak membacakan calistung, membaca, menulis, menghitung. Tapi seluruh mereka bisa membaca, menulis, menghitung. Kenapa? Itu pelajaran selingan bagi mereka. Selingan saja, dilahap semuanya oleh anak-anak ini. Makanya hati-hati Bapak Ibu, menghafal Quran ini juga harus diikuti dengan penanaman iman dan akhlak. Kenapa? Karena mereka akan jadi sangat cerdas setelah hafal Quran. Bahaya. Maka harus diiringi dengan penanaman iman dan akhlak. Jadi orang yang hafal Quran akan jadi sangat cerdas. Ketika sangat cerdas tidak dibarengi dengan iman dan akhlak, bahaya sekali itu. Ya, jadi anak-anak Ustaz sekalian, inilah ya, kalau ingin menjadi orang hebat di masa mendatang, ingin jadi orang sukses, tahu rahasianya apa? Kuasai 2 ini. Mulai dari sekarang, hafal Quran, kemudian kuasai bahasa Arab. Insya Allah akan jadi orang hebat di masa depan nanti. Jangan terlambat. Ustaz adalah orang yang terlambat. Di masa anak-anak Ustaz SMP dulu, Ustaz SMP 1. Masih pakai celana pendek segini. Jangan dibayangkan pula ya. Nah, segini ya. Anak SMP, belum ngerti, belum ada tahfiz Quran. Belum seperti adik-adik sekarang, anak Ustaz. Ustaz baru belajar bahasa Arab itu setelah masuk madrasah. Tapi kelas 3 SMA itu sudah bisa jadi penterjemah. Ada orang Arab ngomong, Ustaz yang menterjemah. Sudah bisa. Kemudian lulus
seleksi Universitas Al-Azhar, baru berangkat ke Mesir. Nah, di Mesir lah baru belajarnya yang agak sungguh-sungguh sedikit. Itu pun masih banyak tidurnya. Jadi Ustaz terlambat hafal Quran, Ustaz terlambat bisa bahasa Arab. Dan Ustaz menyesal sekarang. Maka tolong jangan ulangi kesalahan Ustaz. Belajar dari sekarang, hafal Quran dari sekarang. Ustaz berangkat ke Mesir itu dahulu hafalan cuma 5 juz. Itu masih terlalu sedikit. Orang-orang sudah selesai semua. Ustaz masih 5 juz. Itu pun belum mungkin. Tapi bagaimana lagi? Kita terlambat, semuanya terlambat. Terlambat belajar qawaidul lughah, terlambat menghafal matan Ajrumiyah, matan Al-Mirdi, terlambat duduk di majelis ilmu. Akhirnya begitu. Akhirnya hasilnya yang kayak sekarang saja lah. Ya. Nanti anak-anak Ustaz jangan ulangi lagi ya. Nanti kuasai bahasa Arab, nanti insya Allah bisa kemanapun di dunia ini pergi, insya Allah bisa. Kalau menguasai dunia ini, kalau menguasai yang dua ini. Ya. Jadi bagaimana kalau ingin kuliah ke Timur Tengah, kuasai duanya, hafal Quran dan bahasa Arabnya fasih. Karena di Timur Tengah tidak akan pernah orang-orang Arab itu berbahasa Indonesia. Ya, tidak akan mungkin di kelas itu dosen ngomong bahasa Indonesia, tidak mungkin itu. Ya, ada di sini yang pengen keluar negeri? Ada? Yang pengen sekolah keluar negeri, tunjuk tangan. Oh, banyak di sini ternyata. Silakan turun. Mudah-mudahan Allah istijabah itu ya. Ustaz di usia 18 tahun, ya masih muda, jenggot belum tumbuh lagi. Ustaz sudah sampai menginjakkan kaki di Mesir. Usia 19 tahun Ustaz haji pertama kali. Sampai sekarang sudah 21 negara Ustaz datangi. Kalau ingin keliling dunia gampang setelah itu. Jadi jangan dipikir. Yang penting persiapkan sekarang ini ya. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Siru fil bilad. Pergilah keliling negeri, kata Imam Syafi'i. Wasabri kasabril jamaat. Belajarlah seperti benda mati. Jadi kalau misalkan ini kursi misalkan ya. Kursi benda mati, benda hidup mati. Kalau Ustadz duduk di kursi ini 5 jam, yang capek Ustadz atau kursinya? Ustadz capek. Jadi belajar seperti benda mati maksudnya apa? Tidak ada capeknya. Sampai nanti adik-adik akan tidur sendiri. Kalau Allah sudah katakan, sudah kamu sudah capek, tidur, sudah tidur. Nanti bangun, belajar lagi, begitu. Wasabri kasabril jamaat wal bukuk kabukuril hurab. Dan cekatanlah seperti cekatannya elang menyambar mangsa. Gitu. Pernah lihat elang menyambar mangsa? Ada ikan di itu main-main agak ke pinggir, menukik dengan kecepatan berapa itu? Ada yang mengatakan 140 km per jam, menukik, ya, langsung disambar, dapat langsung. Begitu harusnya. Tidak ada yang lelet-lelet di sini. Ada yang lelet-lelet, yang lama di kamar mandi itu ada. Siapa? Oh, tidak boleh lagi yang begitu ya. Asal lama di kamar mandi, ngapain? Main HP. Ada yang suka main HP di kamar mandi? Ya Allah, apalagi dapat wifi kan gitu. Apalagi ada tempat chargernya di situ, sudah ada keluar lagi itu. Ya, jangan lelet. Belajar cepat, cepat dapat, cepat selesai, cepat berangkat ke Timur Tengah sana. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan kepada anak-anak Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.